Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu GKI Arca Manik, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, puji dan syukur kepadamu. Bapa, hingga pada hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong setiap kami untuk bisa mempersiapkan diri kami masing-masing, supaya kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman, walaupun masih dalam keadaan online Tuhan, biarlah sukacitamu selalu ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah masa depan penuh harapan. Nah, kakak percaya nih, adik-adik pasti punya cita-cita, adik-adik punya pengharapan. Nah, adik-adik, kita tentunya mempunyai rancangan di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus tahu nih adik-adik, bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang lebih hebat, yang lebih indah. Oleh karenanya, kita harus menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Nah, adik-adik, kita akan mulai pujian kita yang pertama, yaitu penuh harapan. Mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Adik-adik, di dalam kita mencapai cita-cita kita atau harapan kita, tentunya tidak selalu baik ya. Kadang-kadang kita akan menemukan masalah atau menemukan kesulitan. Tetapi jangan takut dan jangan khawatir, karena kita punya Tuhan Yesus. Kalau kita berjalan dengan Tuhan Yesus, maka semua masalah pasti akan bisa kita lewati bersama Tuhan. Seperti pujian kita yang kedua, Jalan Serta Yesus. Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita kembali bertemu di ibadah sekolah Minggu hari ini. Hari ini kita akan mengambil sebuah tema yang berjudul Masa Depan Penuh Harapan. Sebelumnya, adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh diberkati Tuhan dan hari ini boleh hadir dalam ibadah sekolah Minggu. Kami ingin belajar tentang firman Tuhan dan kiranya Tuhan Yesus menolong kami untuk kami boleh memahami dan mengenal tentang firman Tuhan dan dapat menerapkannya dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang masa depan penuh harapan. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini adik-adik? Kita akan belajar dari Kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi,
dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi adik-adik, pada zaman kerajaan Yehuda setelah Raja Yosia, raja-raja penggantinya ternyata adalah raja-raja yang jahat, yang tidak taat kepada Tuhan dan tidak menunaikan kewajiban-kewajiban raja. Raja-raja yang abaikan perintah Tuhan dan bertindak lalim terhadap marga masyarakatnya. Kita mengenal Raja Yosia yang takut akan Tuhan. Setelah dia wafat, digantikan oleh Yoahas, kemudian Yoyakim, kemudian digantikan oleh Yoyakin, sampai kepada Zedekia. Kesemua raja tersebut bukan merupakan raja yang sebaik dan setaat Yosia. Dan Tuhan telah berulang kali mengingatkan raja-raja untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali taat dan mentaati perintah Tuhan. Tapi ternyata adik-adik, raja-raja itu atau mereka tidak mentaati perintah Nabi yang mengingatkan mereka untuk kembali kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan memutuskan untuk menghukum bangsa Yehuda untuk dibuang ke kerajaan Babilonia. Jadi adik-adik, mereka diberi kesempatan untuk bertobat, tapi kesempatan tersebut tidak digunakan dengan baik ya. Jadi Tuhan berikan sebuah nubuatan kepada Yeremia bahwa bangsa Yehuda akan dibuang dan akan diangkut oleh sebuah negeri asing 70 tahun untuk menjalani masa pembuangan. Dan adik-adik, apa yang kita baca hari ini adalah sebuah perintah yang diberikan dari Nabi Yeremia dan merupakan pesan dari Tuhan sendiri.
Nabi Yeremia menulis surat kepada orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan Babilonia. Mereka diminta oleh Tuhan untuk melakukan 3 hal. Apa itu 3 hal itu adik-adik? 3 hal itu adalah bangsa Yehuda yang ada di pembuangan diperintahkan untuk mendirikan rumah, untuk menjalani hidup mereka di tengah pembuangan dan membuka ladang. Mereka diminta untuk bertani, bercocok tanam, menghasilkan tanaman, dan mereka bisa makan sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Apalagi yang mereka diminta untuk dilakukan oleh Nabi Yeremia. Mereka diminta untuk berkeluarga, ya, menikah, kemudian punya anak, dan mereka diminta juga untuk mencarikan suami atau istri dari anak-anak mereka. Supaya apa? Supaya keluarga mereka tidak berkurang, tetap bisa berkembang biak walaupun mereka ada di tanah Babilonia. Itu perintah kedua yang diberikan oleh Tuhan lewat Nabi Yeremia. Apalagi perintah yang ketiga? Perintah yang ketiga adalah agar orang-orang Yehuda yang ada di dalam pembuangan Babel bisa terus berdoa untuk mengupayakan kesejahteraan kota. Seperti yang kita baca di ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi adik-adik, orang-orang Yehuda diajak untuk memahami bahwa bagaimanapun mereka dibuang, ya mereka harus mencintai kota di mana mereka ditempatkan, walaupun mereka ada di tanah asing. Mereka harus belajar bahasa asing. Mereka harus bekerja untuk pemerintah yang mempekerjakan mereka. Ya, bisa dikatakan mereka bekerja secara paksa karena mereka sedang dijajah oleh bangsa asing, yaitu kerajaan Babilonia. Tetapi mereka diminta untuk tetap berdoa untuk raja, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk para penguasa yang ada di tengah-tengah mereka. Walaupun kita tahu sangat sulit pasti adik-adik untuk berdoa untuk pemerintah yang sedang menjajah kita, bukan? Tentu bukan suatu hal yang mudah. Tapi orang-orang Yehuda diperintahkan untuk berdoa kepada Tuhan untuk mengupayakan kesejahteraan kota. Adik-adik, bagaimana kira-kira kalau kita dibuang atau diangkut ke negeri asing? Kita harus belajar bahasa asing, belajar bahasa setempat, bukan lagi bahasa kita yang digunakan. Lalu kita harus dipaksa bekerja untuk membuat kota atau menghasilkan ladang untuk kepentingan raja. Kira-kira bagaimana adik-adik? Kita dan keluarga diperintahkan untuk bekerja keras tanpa diupah, tanpa diberikan gaji. Kira-kira bagaimana perasaannya? Tentu hal yang sulit, bukan? Tetapi itulah yang diminta oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda untuk mereka tetap taat, tetap menjalani masa-masa mereka di negara asing, di kota Babilonia, di kerajaan Babilonia. Sampai dengan berapa tahun adik-adik yang kita baca? 70 tahun. Waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama untuk kita tinggal di negara asing dan bekerja tanpa kita punya kepastian. Tapi Tuhan meminta mereka untuk tetap taat dan setia. Menunggu apa? Menunggu tentang janji Tuhan yang akan digenapi, bahwa mereka akan dikembalikan lagi ke kota asalnya, ke Yerusalem, setelah 70 tahun, asalkan mereka taat dan setia kepada Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari hari ini adik-adik? Kita bisa belajar bahwa Tuhan itu tidak membuat rancangan yang jahat untuk anak-anaknya. Walaupun bangsa Yehuda adalah bangsa yang jahat, yang memberontak kepada Tuhan. Walaupun Tuhan menghukum perbuatan jahat dari bangsa Yehuda, tapi Tuhan tidak serta-merta, tidak selalu ada dalam marah kepada bangsa Yehuda. Mereka tetap diberikan kesempatan untuk bertobat, dan saatnya nanti kalau bangsa Yehuda setia dan taat kepada Tuhan dan mereka berbalik dan bertobat, Tuhan akan mengampuni dan mengembalikan mereka seperti janji Tuhan, mengembalikan mereka setelah 70 tahun ke Yerusalem, ke tanah kelahiran mereka. Apa yang kita juga bisa belajar adik-adik? Bahwa yang kedua, Tuhan tidak pernah membuat rencananya untuk mencelakakan
orang-orang pilihannya, termasuk orang-orang Yehuda. Mereka tidak dibiarkan untuk berjalan sendiri, mereka tidak dibiarkan untuk hidup tanpa pertolongan, dan Tuhan terus menuntun kehidupan mereka. Bagaimana adik-adik? Kalau adik-adik merasa mendapati kesulitan, apakah adik-adik merasa bahwa itu dari Tuhan dan adik-adik mengeluh, kenapa Tuhan? Kenapa saya mengalami kesulitan? Kenapa saya mengalami tantangan-tantangan seperti ini? Kenapa kok hidup saya seperti sulit? Seakan-akan Tuhan jauh dan Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Dari sini adik-adik kita belajar bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap kesulitan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, bahkan saat kita seperti dihukum oleh Tuhan karena perbuatan dan dosa kita, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri, dan Tuhan menanti kita untuk kembali datang kepada Tuhan, kembali bertobat, dan kembali mengakui kesalahan kita, dan kemudian mendapatkan Tuhan kembali. Seperti yang Tuhan janjikan. Ya, kita bisa perhatikan ayat yang kita baca. Ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan terus menuntun, terus membimbing, dan menemani kesulitan dari bangsa Yehuda walaupun mereka dibuang di negara Babilonia. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan juga menuntun kita semua, walaupun hari ini kita sedang mengalami kesulitan, walaupun kita sedang mengalami tantangan dari sekolah, dari kehidupan kita di masyarakat, dari pandemi COVID-19. Mungkin adik-adik merasa tidak nyaman, adik-adik merasa tidak terlalu baik keadaannya di dalam keluarga maupun di dalam sekolah. Tetapi kita belajar hari ini bahwa Tuhan terus menuntun dan menemani dalam setiap kesulitan kita, dan Dia menyediakan jalan keluar dan masa depan yang terbaik untuk kita semua, untuk adik-adik dan juga untuk saya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Diulangi ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Kak Marni akan mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Tentunya kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu menarik yang dibawakan oleh Pak Agus dengan tema masa depan penuh harapan. Nah, berkaitan dengan itu, maka Kak Marni akan mengajak adik-adik untuk membuat salib sebagai pengingat kita bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Dan tentunya di dalam Tuhan kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Penasaran kita akan membuat salib seperti apa? Ikuti Kak Marni ya. Bahan yang harus adik-adik persiapkan yaitu kertas HVS putih polos, penggaris, spidol, alat tulis, boleh pulpen ataupun pensil, kemudian gunting, lem, dan yang terakhir, kertas origami atau kertas lipat. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sketsa atau gambar salib adik-adik. Ukurannya boleh bebas ya, yang penting rapi. Nah, untuk adik-adik kelas kecil nih, jika kesulitan dalam membuat gambar, boleh minta tolong papa, mama, atau kakak ya. Gambar salib yang Kak Marni buat ini terdiri dari beberapa kotak. Ada yang bentuknya memanjang atau vertikal,
dan yang ke samping atau horizontal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Dan yang ke samping 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kotak-kotak ini nantinya akan kita isi dengan huruf dari kertas lipat yang akan kita siapkan. Di sini ada banyak pilihan warna yang menarik adik-adik. Silahkan kalian pilih warna yang paling kalian sukai. Kak Marni sudah memilih beberapa warna nih. Tapi tunggu dulu, Kak Marni mau ambil juga nih yang warna pink. Nah, ukuran dari kertas lipat ini Kak Marni bagi 2. Setelah itu, potongan yang sudah dibagi 2 ini akan Kak Marni beri ukuran kecil-kecil untuk nanti akan ditempel pada kotak-kotak salib yang sudah kita buat. Tentunya ukurannya disesuaikan dengan ukuran kotak-kotak salib yang kalian buat ya adik-adik. Jika sudah, kita akan gunting mengikuti ukuran yang sudah kita gambar. Nih, Kak Marni mau ingatkan kalian nih, hati-hati dalam menggunakan gunting ya, jangan sampai terluka. Hehehe. Ini dia potongan-potongan dari kertas origami punya Kak Marni. Ada beragam warna ya. Di sini Kak Marni memerlukan lem dan spidol untuk menulis huruf di atas kertas lipat yang sudah kita potong-potong tadi. Dan lem untuk merekatkannya pada gambar salib yang sudah kita buat. Silakan adik-adik susun terlebih dahulu ya, warna-warna apa saja nih yang akan kita pakai. Kalau bisa sih, jangan senada ya, supaya warna-warni gitu, biar lebih cantik. Kak Marni aja sampai kebingungan nih nyusun warnanya. Nah, untuk mempercantik dari salib yang sudah kita buat ini, Kak Marni mau membuat gambar hati dari sisa potongan-potongan kertas lipat yang tadi kita potong-potong kecil. Contohnya seperti ini nih adik-adik. Nah, tapi kalau kalian kesulitan, terutama untuk yang kelas kecil nih, digambar juga nggak apa-apa ya. Nah, tiba saatnya kita akan menulis huruf. Dimulai dari huruf I, kemudian huruf J, setelah itu huruf E, lalu S, U, S, M, dan yang terakhir huruf E. Jadi kalau kita baca nih, I love Jesus, Jesus love me. Setelah itu mari kita rekatkan potongan kertas origami ini menggunakan lem. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti tahap-tahap yang Kak Marni ajarkan ya. Kak Marni jadi penasaran nih, hasil dari buatan kalian pasti jauh lebih bagus ya. Tara, ini dia aktivitas yang sudah kita buat adik-adik. Wah, bagus ya. Melalui karya yang sudah kita buat ini,
kita diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu baik dan begitu luar biasa. Tuhan yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dan tentu kita pun mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu dan selalu mengasihi kita. Karena di dalam Tuhan, kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Mari adik-adik, kita bersemangat menjalani aktivitas kita setiap hari dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Selamat mencoba! Ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai adik-adik. Mari kita tutup dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami senantiasa taat dan setia dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami di dalam keluarga dan juga dalam kami bersekolah. Kiranya Tuhan menuntun dan menolong kami. Juga untuk ibadah sekolah minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tidak terasa ya adik-adik, kalau ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu GKI Arca Manik minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.